Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ramasuci dengan NIM 1912005 dari kelas PAI 4A, mata kuliah Administrasi Pendidikan, dosen pengampu Helnanelis MPD. Pengertian administrasi secara terminologi menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Yusuf Hadijaya, administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrate yang memiliki arti membantu atau melayani. Dalam bahasa Inggris, administrasi berasal dari kata administration yang artinya melayani, mengendalikan, atau mengelola suatu organisasi dalam mencapai tujuannya secara intensif. Menurut Slamet Atmosudarmo mengemukakan bahwa pengertian administrasi dapat ditinjau dari sudut yang pertama, institusional, yaitu administrasi adalah sekelompok orang sebagai suatu kesatuan menjalankan proses kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, fungsional, yaitu segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan bersifat melihat ke depan. Yang ketiga, yaitu sebagai proses, adalah keseluruhan proses yang berupa kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, pengaturan-pengaturan sejak dari penentu tujuan sampai penyelenggaraan sehingga tercapai tujuan tersebut. Yang kedua, menurut Umar Hamalik menyatakan bahwa administrasi adalah usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber personal maupun sumber material secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, menurut Prajudi Atmosudirjo yang dikutip oleh Soekarno menyatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses penggerakan, proses pengawasan, atau pengendalian sampai dengan proses pencapaian tujuan. Yang keempat, menurut Ibnu Syamsi menyatakan bahwa administrasi adalah segenap proses kerjasama sekelompok orang yang menggunakan fasilitas guna memperlancar dan mengefisienkan pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan. Pengertian administrasi pendidikan secara terminologi menurut para ahli yang pertama, menurut Muhammad Rifai, administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses yang menggunakan dan mengikutsertakan semua potensi terhadap pada unsur-unsur manusia, alat, keuangan, dan sebagainya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Yang kedua, menurut Ngalim Purwanto, administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengertian segala sesuatu, baik personal, spiritual, dan material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya, dikatakan bahwa proses administrasi pendidikan melibatkan segenap usaha dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu yang diintegrasikan, diorganisasikan, dan dikoordinasikan secara efektif agar semua materi yang diperlukan dapat dimanfaatkan secara efisien. Yang ketiga, menurut Robert L. Wilson menyatakan bahwa administrasi pendidikan adalah koordinasi kekuatan penting untuk pengajaran yang lebih baik bagi seluruh anak-anak dan organisasi sekolah untuk mencapai tujuan dan menjamin pencapaian tujuan. Yang keempat, menurut Oteng Sutisna menyatakan bahwa administrasi pendidikan yaitu yang pertama, latar belakang administrasi pendidikan.
yaitu geografi, ekonomi, kependudukan, ideologi, kebudayaan, dan pembangunan. Yang kedua, yaitu bidang garapannya. Yang ketiga, unsur-unsur pokok administrasi pendidikan seperti tugas-tugas, proses-proses, asas-asas, dan perilaku administrasi yang memberikan gambaran bahwa administrasi pendidikan mempunyai bidang dengan cakupan yang luas dan saling berkaitan, sehingga pemahaman tentang memerlukan wawasan yang luas serta antisipatif terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat, di samping pendalaman dari segi perkembangan teori administrasi. Dasar administrasi pendidikan. Menurut Daryanto, dasar administrasi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi, yaitu seorang administrasi akan berhasil dalam tugasnya bila mana dia efisien dalam menggunakan semua sumber tenaga, dana, dan fasilitas yang ada. Yang kedua, yaitu prinsip pengelolaan, yaitu administrator akan memperoleh yang paling efektif dan efisien melalui orang lain dengan jalan melakukan pekerjaan manajemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Yang ketiga, yaitu prinsip mengutamakan tugas pengelolaan. Sebagai petugas, seorang administrator harus mengutamakan tugas pokoknya ketimbang tugas lain yang sifatnya penunjang. Yang keempat, yaitu prinsip kepemimpinan yang efektif, yakni memperhatikan dimensi-dimensi hubungan antar manusia atau human relationship, dimensi pelaksanaan tugas, dan dimensi situasi yang ada. Yang kelima, yaitu prinsip kerjasama. Seorang administrator akan berhasil baik dalam tugasnya bila ia mampu mengemban kerja sama di antara orang-orang yang terlibat, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Fungsi administrasi pendidikan. Menurut George R. Terry dalam bukunya Principles of Management menyatakan bahwa fungsi-fungsi administrasi atau manajemen sebagai perencanaan atau planning, yang kedua sebagai pengorganisasian atau organizing, yang ketiga tindakan atau actuating, yang keempat pengawasan atau controlling, yang disingkat menjadi POAC. Sedangkan Robbins dan Coulter mengklasifikasikannya atas 4 fungsi, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling, yang disingkat menjadi POCL. Sementara menurut Luther Garlick dalam bukunya Papers of the Science of Administration merumuskan bahwa fungsi-fungsi administrasi sebagai yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga penyusunan staf atau staffing, yang keempat pengarahan atau direction, yang kelima pengkoordinasian atau coordinating, yang keenam pelaporan atau reporting, yang ketujuh penganggaran atau budgeting, yang disingkat menjadi POSD CORB. Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh H. Coontzet dan O. Donnell yang mengelompokkan fungsi-fungsi administrasi dalam 5 proses. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga staffing, yang keempat direction, dan yang kelima controlling, yang disingkat menjadi PODICO. Menurut Profesor Dr. Haji Asnawir, fungsi administrasi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Menurut Casterter, perencanaan merupakan cara manusia memproyeksikan niat terhadap apa yang ingin dicapai. Perencanaan adalah kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi dan dianggap secara mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga baik perorangan maupun kelompok. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. Menurut Gibson, sebagaimana yang dikutip oleh Sagala,
meliputi semua kegiatan manajerial yang dilakukan untuk mewujudkan kegiatan yang direncanakan menjadi suatu struktur tugas wewenang dan menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan suatu organisasi. Menurut Sri Mormoah, pengorganisasian adalah aktivitas penyusunan, pembentukan, hubungan kerja antara orang-orang atau organ-organ sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, atau penyusunan bagian-bagian yang terpisah sehingga menjadi suatu kesatuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi pergerakan. Menurut Sri Mormoah, fungsi pergerakan yaitu menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran secara bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Menurut Oteng Sutisna menegaskan bahwa tindakan pengawasan terdiri dari 3 langkah universal, yaitu yang pertama mengukur kinerja personil, yang kedua membandingkan kinerja personil dengan standar yang ditetapkan, yang ketiga memperbaiki penyimpangan yang ditemukan dengan tindakan korektif. Menurut Sri Mormoah, pengawasan merupakan kegiatan dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang dilaksanakan. Secara umum, menurut para ahli, penerapan fungsi-fungsi administrasi pendidikan dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan. Yang kedua, yaitu fungsi pengorganisasian. Yang ketiga, yaitu fungsi penggerakan. Yang keempat, fungsi pengawasan. Yang kelima, yaitu penyusunan pegawai. Yang keenam, yaitu fungsi pengarahan. Yang ketujuh, fungsi pengkoordinasian. Yang kedelapan, yaitu fungsi pelaporan. Yang kesembilan, yaitu fungsi pendanaan atau anggaran. Tujuan administrasi pendidikan. Menurut Devi Syukri Azhari, tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan jangka pendek dari administrasi pendidikan adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental dari proses pendidikan yang meliputi komponen siswa, pegawai guru, sarana atau prasarana, organisasi, pembiayaan, tata usaha, hubungan sekolah dengan masyarakat, agar terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara efektif. Tujuan jangka menengah dari administrasi pendidikan adalah mengarah kepada pencapaian tujuan institusional setiap jenis dan jenjang serta program pendidikan. Sedangkan tujuan jangka panjang administrasi pendidikan adalah tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Di samping itu, secara operasional, tujuan administrasi pendidikan yaitu untuk yang pertama, memudahkan pekerjaan administrasi dalam bidang pendidikan, memudahkan proses pelaksanaannya, memanfaatkan potensi manusia dan material yang diharapkan akan dapat menghasilkan keputusan-keputusan administrasi dalam bidang pendidikan yang sifatnya realistis, kolektif, dan sehat untuk mencapai penyelesaian masalah administrasi dalam bidang pendidikan yang dihadapi. Yang kedua, yaitu menciptakan iklim ruhaniah, psikologis, dan sosial dengan memperhatikan dan memupuk kejujuran, amanah, keikhlasan dalam bekerja. Yang ketiga, yaitu meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan di antara individu yang terlibat dalam kegiatan administrasi pada lembaga pendidikan. Yang keempat, yaitu meningkatkan produktivitas kerja para pekerja, serta memperbaiki kualitas, metode, dan media dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan.
Yang kelima, yaitu meningkatkan kemampuan pekerja dan mempertinggi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terus-menerus dalam melakukan pekerjaan yang diemban. Yang keenam, yaitu mengadakan perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan dengan seluruh aspeknya dan mendorong peserta didik dalam mencapai pertumbuhan yang menyeluruh dan utuh, serta dapat melakukan penyesuaian dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan. Yang ketujuh, yaitu menghubungkan antara proses pendidikan dan tujuan-tujuan pembangunan dalam masyarakat, serta mempererat hubungan pendidikan dengan masyarakat atau lingkungan. Menurut Sargiovanni dan Kever, menyebutkan ada 4 tujuan administrasi pendidikan, yaitu yang pertama, efektivitas produksi, yang kedua, efisiensi, yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri, yang keempat, yaitu kepuasan kerja. Manfaat administrasi pendidikan. Menurut Profesor Dr. Haji Asnawir, manfaat administrasi pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat derajat kinerja pekerja dan menolong mensukseskan dan memperbaiki kinerja tersebut. Yang kedua, yaitu menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu mendorong menerjemahkan, merubahkan pikiran-pikiran, teori-teori pendidikan menjadi kurikulum, program, metode, dan media. Yang keempat, yaitu prosedur dan berbagai aktivitas pendidikan lainnya untuk menempuh jalan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, yaitu berusaha menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengembangan, kemajuan, dan kestabilan. Manfaat administrasi pendidikan menurut Ahmad Sabri menyebutkan bahwa yang pertama, dapat mengetahui dan menyadari akan tugas-tugas dan kewenangan yang mesti dipikulnya, serta mengetahui bagaimana cara-cara melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan masing-masing. Yang kedua, yaitu dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan kerja atau overlapping kerja atau tugas. Yang ketiga, yaitu mengetahui bagaimana melaksanakan sesuatu kegiatan kependidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan supaya tercapai efektif serta secara tepat. Yang keempat, yaitu mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing tenaga kependidikan. Menurut Yusuf Hadijaya, ruang lingkup administrasi pendidikan yaitu meliputi sumber daya manusia, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana atau prasarana, dan dana yang diperlukan dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan baik bagi perorangan maupun kelembagaan. Dalam kegiatan administrasi pendidikan sangat diperlukan pengintegrasian dari berbagai sumber daya dan modal yang dibutuhkan bagi pencapaian tujuan pendidikan, seperti sumber daya manusia yang sangat menentukan bagi mutu proses pembelajarannya, dan sumber daya keuangan merupakan dana yang diperlukan untuk melaksanakan dan memperbaiki proses pendidikan. Di samping modal sosial yang merupakan ikatan kepercayaan dan kebiasaan yang menggambarkan sekolah sebagai komunitas, dan modal politik yang meliputi dasar otoritas legal yang memiliki untuk melakukan proses pembelajaran pendidikan. Menurut Uhasu Hasaputra menyatakan bahwa ada 3 sudut pandang yang mempengaruhi cara pandang atau pendekatan terhadap cakupan lingkup kajian administrasi pendidikan, yaitu yang pertama, sudut pandang proses, yaitu bagaimana proses administrasi dijalankan dan kaitannya dengan fungsi-fungsi administrasi. Yang kedua, yaitu sudut pandang esensi atau substansi, yaitu berkaitan dengan kepemimpinan, kinerja pegawai, penjaminan kualitas,
iklim, dan budaya organisasi. Yang ketiga, yaitu sudut pandang substansi kerja, yaitu berkaitan dengan organisasi sekolah, pembiayaan pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah, fasilitas pendidikan, kinerja guru, dan proses pembelajaran. Prinsip administrasi pendidikan. Menurut Sukarman Purba dan kawan-kawan, prinsip administrasi pendidikan yaitu yang pertama, fleksibel. Dalam pelaksanaan administrasi pendidikan, baiknya mengingat berbagai faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan fasilitas agar berbagai program pendidikan pada lembaga tertentu dapat berlangsung. Yang kedua, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi ini harus dijadikan sebagai dasar operasional dalam aktivitas administrasi pendidikan di sekolah. Karena prinsip efektivitas dan efisiensi berkaitan dengan menggunakan waktu dengan tepat dan mendayagunakan tenaga secara optimal. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah perlu mengupayakan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Yang ketiga, yaitu memiliki orientasi pada tujuan. Semua kegiatan pendidikan harus memiliki orientasi kepada tujuan pendidikan yang akan dicapai sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi terarah. Yang keempat, yaitu kontinuitas. Prinsip kontinuitas harus menjadi landasan operasional dalam melaksanakan administrasi pendidikan di sekolah. Penyusunan program pengajaran pada setiap bidang studi harus diintegral agar dapat membedakan antara pokok bahasan yang terlihat sama namun diajarkan pada tingkat pendidikan yang berbeda. Yang kelima, yaitu pendidikan seumur hidup. Sekolah bertugas untuk membina pengetahuan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh siswa setelah mereka lulus dan mempersiapkan siswa untuk memiliki nilai, sikap, kemampuan untuk terus belajar. Dalam pelaksanaan administrasi pendidikan, baiknya prinsip pendidikan seumur hidup ini dipakai menjadi landasan operasional. Terima kasih yang sudah menonton maupun yang sudah menyimak penjelasan video dari saya. Apabila saya ada kekurangan kata, kelebihan kata, maupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.